Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan damai selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Injil hari ini masih merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Inti ajarannya dari perikop ini adalah penghayatan keagamaan kita tidak hanya terbatas pada kepatuhan hukum formal, tetapi menekankan pada pentingnya hati yang tulus dan iman yang kuat, serta penghayatan dan pengalaman kasih yang total kepada Tuhan dan sesama. Yesus mengajarkan bahwa penghayatan keagamaan kita tidak hanya mengikuti aturan-aturan keagamaan saja, tetapi harus memperhatikan sikap batin dan motivasi yang benar serta murni dalam kehidupan keagamaan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita cenderung membandingkan kita dengan orang lain. Dalam situasi seperti ini ada muncul bahaya, yaitu kita justru membandingkan kualitas hidup kita dengan orang-orang yang berada di bawah kualitas kita. Dalam Matius 5 ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu. Tidak perlu membanding-bandingkan. Selama engkau masih bersama-sama di jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau akan dicampakkan ke dalam penjara. Untuk itu perlu pentingnya mengutamakan rekonsiliasi dan penyelesaian damai dalam konflik. Yesus ingin agar kita mengambil langkah konkret untuk memulihkan hubungan yang rusak dan mencari solusi yang baik dengan sesama manusia, yaitu dengan cara berdamai. Kita menunjukkan kasih, kerendahan hati dan keprihatinan kita terhadap perdamaian dan keharmonisan dalam tubuh mistik Kristus. Kita diingatkan kembali bahwa dalam kehidupan ini
apapun yang kita katakan tentang orang lain itu pun juga akan kembali kepada kita. Kalau kita berkata baik, maka juga akan kembali pada diri sendiri. Demikian juga ketika berkata yang tidak baik, akan kembali pada diri sendiri. Maka Yesus mengingatkan kita supaya tidak mudah mengatakan kata jahil, kafir terhadap orang lain. Itu artinya juga mengatakan diri sendiri. Apalagi tindakan membunuh yang lain, hanya marah saja sudah menjadi bagian dari pelanggaran berat. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, untuk itu kita diajak belajar membawa damai bagi dan bersama yang lain. Jika kita percaya hidup kita diberkati Tuhan, sudah semestinya kata dan tindakan kita selalu membawa damai. Damai itu diwujudkan dengan cara keberanian untuk saling mengampuni. Orang yang bisa bersyukur, yang akhirnya mampu sampai pada pengalaman mengampuni. Berdamai bukan berarti tidak ada masalah. Berdamai bukan berarti tidak pernah konflik. Kita harus berani bermasalah ketika ada dimensi kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang dilanggar. Berdamai berarti berani mengampuni, tetapi berani mencintai meski dibenci, berani menjumpai meski tidak disenangi oleh orang lain. Untuk itu, marilah kita dengan rendah hati menyadari akan kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat. Apakah sungguh bisa membawa damai dalam kehidupan kita, dalam lingkup hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam berteman, bermasyarakat. Untuk itu perlu disadari kembali bahwa kita semua harus bersandar pada ajaran dan kebenaran Tuhan. Kalau kita mau membangun hidup yang berkualitas, ya kita sebaiknya bandingkan diri kita dengan orang-orang yang berkualitas lebih baik daripada kita, bukan membandingkannya dengan orang yang berkualitas lebih rendah dari kita. Untuk itu, perkembangan iman kita akan terus mengalami proses naik turun. Tetapi ingatlah, kehadiran kita hendaknya membawa damai dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, semoga sabda-Mu senantiasa sungguh bisa menguatkan iman dan perjuangan hidup kami. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.